Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita memuji menyembah Allah kita. Haleluya. Biarlah kita terus menjadi orang-orang yang selalu setia mengiring Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, jadikanku Bapa, orang yang selalu setia mengiringmu sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini hidupku
Shikaralaba karalaba shikaralaba si. Kiaralaba shikaralaba karalaba shikaralaba si. Jadikan kami orang-orang yang selalu setia mengiring akan Engkau Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih sebab itu mari Engkau terus menguatkan iman percaya kami kepadamu, sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang yang tidak mudah goyah, tidak mudah lemah, tetapi kami akan terus mengiring dan mengiring akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya persilakan pada hambanya. Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, selamat berjumpa bagi kita semua di ibadah online LOB Ministry pada sore hari ini. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam lindungan Tuhan dan kita bisa ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, tetapi sebelum itu kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami bisa ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat sore ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang bekerja, hikmat yang daripada Allah memberkati kami semua, memampukan kami semua, sehingga firman Tuhan pada sore hari ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih, ini hidup kami, ini hati kami siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kita langsung saja masuk di dalam Daniel 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Daniel 3 ayat yang ke-14 sampai 18. Saya akan bacakan firman Tuhan, berkata demikian. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar
demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin firman Tuhan. Ini pembacaan kita pada sore hari ini di dalam Daniel 3 ayat 14 sampai 18 dan diberikan tema untuk 1 bulan ini yaitu tetap setia. Tetapi sebelum itu saya mau mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Saya percaya kita ada sampai hari ini karena pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Nah, tema kebenaran firman Tuhan sore hari ini adalah tetap setia. Kalau kita berbicara tentang setia Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita semua mengerti hal ini. Kalau di dalam bahasa pengertian kamus di dalam kamus bahasa Indonesia tentang kata setia adalah teguh, kokoh, berpendirian, konsisten. Itu adalah pengertian daripada kata setia. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, bahkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kata tetap setia ini atau kata setia ini tidak lepas dari kehidupan kita. Semua membutuhkan tentang kesetiaan di dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga butuh kesetiaan, di dalam pekerjaan butuh kesetiaan, di dalam pelayanan butuh kesetiaan, di dalam hal apapun yang kita lakukan dalam kehidupan. Sesungguhnya salah satunya yang dibutuhkan di sana adalah kesetiaan. Karena itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan belajar melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana orang-orang yang luar biasa yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki kesetiaan, memiliki kepercayaan yang luar biasa bagi Tuhan. Bayangkan kalau kita membaca di dalam pembacaan kita sore hari ini Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana bahwa Sadrak dan Mesak dan Abednego ini mereka disuruh untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, dan semua orang segala suku bangsa. Kalau kita membaca di sana dari segala suku, kaum, bahasa dan bangsa itu disuruh datang untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Siapa yang tidak menyembah maka mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Secara manusia semua orang akan takut untuk melakukan hal demikian, untuk mau tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang raja. Karena itu sangat-sangat besar resikonya. Tetapi kita belajar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap setia mempercayai Tuhan sekalipun tantangannya berat, sekalipun resiko yang dia akan alami, dia akan hadapi itu berat. Karena tidak mudah, mereka berhadapan seorang raja yang cukup kuat saat itu, seorang raja yang kejam, seorang raja yang mampu melakukan segala sesuatu untuk membuat mereka tidak berdaya. Tetapi di sisi lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tetap setia, tetap mempercayai, tetap konsisten, tetap kokoh bahwa sekali Tuhan yang mereka percayai itu akan mereka tetap percayai sampai selama-lamanya. Jadi sekalipun mereka disuruh menyembah kepada patung, mereka tidak akan melakukan itu. Karena dia percaya bahwa akan ada pertolongan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupannya. Sekalipun mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong. Bahkan di sana dikatakan sekalipun di situ
dikatakan di ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mereka memiliki ketetapan hati yang luar biasa. Mereka tetap konsisten di hadapan mengikut Tuhan. Mereka tetap setia, tetap mempercayai apa yang mereka percayai. Mereka tetap percaya, berharap bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Sekalipun mungkin mereka tidak ditolong, mereka tetap percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya pertolongan bagi mereka. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa tetaplah setia. Di dalam pengiringan kita dengan Tuhan tidak mudah. Ada banyak tantangan yang mesti kita lalui. Ada banyak hal-hal di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, mungkin di dalam usaha, di dalam pelayanan. Banyak tantangan yang bisa datang membawa kita untuk berubah setia, untuk membawa kita untuk tidak setia lagi kepada Tuhan. Tetapi saat sore hari ini firman Tuhan datang mengajar kita melalui Sadrak, Mesak dan Abednego. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah setia mengiring Tuhan. Tetaplah setia mempercayai Tuhan. Karena Tuhan itu hidup di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita saat ini, sekalipun mungkin tekanan demi tekanan, sekalipun mungkin itu kelihatannya tidak ada jalan, tetapi tetaplah percaya, tetaplah setia bahwa pertolongan Tuhan pasti akan nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan akan selalu ada di dalam saya dan saudaraku, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka di dalam pikiran mereka bisa takut, mereka bisa tidak melakukan karena mereka bisa pertimbangkan bagaimana kalau Tuhan tidak menolong, bagaimana kalau mereka sudah terlanjur bicara kepada raja baru mereka tidak ditolong oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukan itu karena mereka tetap setia, mereka percaya, mereka konsisten, mereka teguh, mereka tekun bahwa mereka percaya, berharap bahwa sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong kehidupan mereka. Saudara, di dalam hidup ini, di dalam pengiringan kita dengan Tuhan, salah satu yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagi kita. Dia mati, bahkan rela mati di atas kayu salib demi siapa? Demi saya dan saudara. Dia setia, taat, melakukan perintah dalam kitab suci. Untuk apa? Untuk dia menyatakan kesetiaannya kepada dunia, bahwa dia setia adanya. Tuhan setia adanya di dalam kehidupan kita. Yesus rela mati di atas kayu salib. 1 minggu yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus bahkan kebangkitan. Itu adalah salah satunya bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia memberikan contoh, dia memberikan keteladanan, dia rela mati bahkan waktu dia disiksa, waktu dianiaya, waktu dia diolok, dia tidak melakukan perlawanan, dia tidak melakukan pembelaan, dia tidak melakukan pemberontakan, dia tetap menjalani segala proses yang terjadi di dalam kehidupannya sampai dia memberikan nyawanya. Karena apa? Dia setia, dia mengasihi saya dan saudaraku. Begitu cintanya kepada kita semua, dia rela mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Ini adalah keteladanan daripada Tuhan Yesus bagi kita semua. Bahkan sore hari ini kita belajar dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka memberikan keteladanan yang luar biasa. Mereka memberikan contoh bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, di dalam pengiringan kita dengan Tuhan, tidak masalah ada masalah terjadi di dalam kehidupan kita, karena hidup ini tidak akan pernah lepas dari masalah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau kita
mau mundur daripada Tuhan, atau kita berubah setia kepada Tuhan. Banyak hal yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab, di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang begitu setia melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, sehingga apa? Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita melihat kepada seorang Yusuf. Seorang Yusuf, dia adalah orang yang mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami hal-hal yang tertolak, mengalami kepahitan, mengalami banyak hal perjalanan hidupnya, tetapi apa? Dia tetap setia mengiring Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala hal, sehingga apa yang terjadi, dia bisa diangkat oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita pun, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, belajarlah tetap setia. Karena saya percaya Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudaraku. Bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan juga kita bisa belajar kepada seorang Ruth. Dia seorang yang luar biasa, orangnya yang awalnya tidak mengenal Tuhan. Dia bisa mengenal Tuhan dari mertuanya, yaitu Naomi. Tetapi dari hal pengenalannya dengan Tuhan membuat dia tetap setia mengikut mertuanya kemanapun dia pergi. Sekalipun situasi-situasi tidak mendukung, sekalipun dia mengalami kelaparan, sekalipun dia mengalami masa-masa kesesakan mengikut mertuanya, tetapi dia tetap setia. Bahkan sampai pulang ke kampung mertuanya pun tidak ada suaminya, dia tetap mengikut kepada mertuanya. Itu adalah kesetiaan yang luar biasa. Dan kalau kita melihat the ending atau akhir daripada cerita daripada Ruth adalah dia bisa menjadi istri seorang yang luar biasa, yaitu Boaz, dan dia bisa melahirkan seorang anak, dan itu menjadi keturunan daripada Daud, karena itu adalah ayah daripada Daud. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Waktu kita tetap setia, maka Tuhan pasti perhitungkan apa yang kita lakukan. Mungkin bagi orang lain, mungkin bagi orang-orang sekeliling kita itu menganggap itu tidak mungkin, tidak berdampak, mungkin itu hanya hal sepele. Tetapi waktu kita tetap setia melakukannya, maka saya percaya Tuhan pasti perhitungkan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara orang-orang yang setia kepada Dia. Itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berubah setia, karena waktu kita berubah setia kepada Tuhan, maka apa yang kita dapatkan, Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat banyak hal yang bisa membuat kita untuk bisa berubah setia di dalam hidup ini. Banyak hal yang bisa membuat kita bisa berubah setia kepada Tuhan di dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Untuk itu kita perlu mendasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena waktu tantangan bisa membuat kita berubah setia kepada Tuhan. Harta bisa membuat kita bisa berubah setia kepada Tuhan. Kedudukan bisa membuat kita bisa berubah setia kepada Tuhan. Bahkan hal-hal yang lain bisa membuat kita berubah setia kepada Tuhan kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita terus mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, karena itu yang akan menjadi pondasi di dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam, kalau kita membaca di dalam Tawarik Bapak Ibu Saudara, ada seorang raja Usia, itu dia dipakai Tuhan yang sangat luar biasa. Dia terkenal, tetapi waktu dia terkenal dia mulai sombong, dia mulai melupakan Tuhan, sehingga dia berubah setia kepada Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Waktu dia ada juga raja Yehuda, yaitu Asa. Dia berubah setia kepada Tuhan. Karena apa? Waktu dia sudah dipakai Tuhan, tetapi waktu dia diperhadapkan dengan sakit, waktu dia diperhadapkan dengan tubuh yang tidak berdaya lagi, dia bukan mencari lagi pertolongan kepada Tuhan, tetapi mencari pertolongan kepada tabib-tabib. Dia berubah setia Bapak Ibu Saudara.
Ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita bisa berubah setia kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Untuk itu pentingnya kita mendasari hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Karena kita manusia bisa mudah berubah setia. Kita manusia bisa berubah. Kita manusia bisa melupakan apa yang pernah kita katakan. Kita manusia bisa berubah setia kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Tetapi waktu kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, maka kesetiaan itu akan tetap ada di dalam kehidupan kita sampai kapanpun, sampai seumur hidup kita. Kita akan berani berkata bahwa saya akan mengikut Tuhan seumur hidupku. Karena apa? Kita tahu bahwa di dalam pengiringan kita ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita buka di dalam Amsal 2, dalam Amsal 2 ayatnya yang ke-8b, di situ dikatakan, saya bacakan ayat 8 saja, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Jadi orang-orang yang setia akan dipelihara jalannya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita setia, waktu kita tetap setia mengiring Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara setiap langkah saya dan saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku, tetaplah setia. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri menghadapi setiap keadaan, setiap situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir di dalam Wahyu 2, waktu kita setia yang kita dapatkan adalah di dalam Wahyu 2 ayatnya yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini adalah firman Tuhan. Janji firman Tuhan dikatakan di sana, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku, di situ huruf besar A, itu tuh kata Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, yang kita raih, yang kita dapatkan di saat kita tetap setia mengiring Tuhan adalah dikatakan di sana, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Saya percaya bahwa semua kita merindukan yang namanya mahkota kehidupan. Untuk itu tetaplah setia mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, masalah boleh datang, keadaan bisa sulit, tetapi tetaplah setia karena pertolongan Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Bagaimana yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, saya percaya dengan kuasa yang sama itu pun yang akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku di saat kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu pada sore hari ini yang datang mengajar kami untuk kami tetap setia Tuhan. Kami tahu tidak mudah Tuhan, kami tahu ini tidak gampang, tetapi di saat kami melakukan dengan meminta roh yang daripada Tuhan, dengan mengharapkan belas kasihan daripada Tuhan, bahkan meminta pertolongan daripada Tuhan, maka kami percaya kami akan tetap belajar setia di dalam mengiring Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajar kami untuk tetap setia sampai seumur hidup kami Tuhan, karena kami tahu ada mahkota kehidupan yang Engkau siapkan bagi kami orang-orang yang setia mengiring Engkau seumur hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengakuan hanya bagi-Mu. Pada sore hari ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja buat bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, khususnya bangsa kami yang saat ini sedang mengalami COVID. Engkau Tuhan tolong
dipulihkan. Biarlah bangsa kami bisa dipulihkan dari setiap COVID dan kami bisa kembali normal untuk melakukan ibadah, melakukan apapun pekerjaan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang khususnya yang ada di NTT yang barusan mengalami musibah angin topan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pertolongan-Mu nyata bagi mereka. Engkau menghibur bagi keluarga-keluarga yang ditinggal oleh keluarga mereka yang mengalami musibah, bahkan orang-orang yang mengalami Tuhan kehilangan keluarga mereka, bahkan mungkin rumah mereka rusak, semua Tuhan yang mereka membutuhkan pertolongan. Tuhan Engkau tolong saat ini, biarlah Engkau menyalurkan berkat-Mu bagi mereka Tuhan melalui orang-orang di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau juga memberkati kota kami, kota Bogor. Biarlah kota ini terus ada aman dalam lindungan Engkau, dan biarlah bangsa kami, kota kami terus dipelihara, terus dilindungi oleh Engkau, dijauhkan dari setiap bencana, dijauhkan dari setiap hal-hal yang tidak diinginkan, dan terlebih Tuhan biarlah bangsa kami bisa